Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallahul azim. Itu adalah salah satu ayat pernikahan, salah satu ayat pernikahan yang sering kita dengar, yang sering kita baca di surat undangan, ya. Bila mana kita menerima surat undangan, kita sering kali membaca ayat ini, terjemahan dari ayat ini, gitu kan ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir. Itulah terjemahan daripada ayat tadi. Itu adalah salah satu daripada ayat pernikahan. Ya, dalam seorang menikah itu tentu tiga hal yang seringkali diharapkan ketika seorang menikah. Yang pertama itu adalah sakinah, mawadah, dan warahmah. Itu ada dalam ayat ini, gitu kan. Dan bagaimanakah ketika seseorang itu mencapai sakinah, mawadah, warahmah itu? Ternyata kuncinya ada dalam ayat ini, gitu kan. Wa min ayatihi, ya. Ayat pernikahan ini dibuka dengan kata ayat. Wa min ayatihi, ya. Apa itu ayat? Ayat itu adalah suatu yang mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kenapa dikatakan ayat, ya? Kenapa Al-Quran, ya, dikatakan ayat, ya? Setiap surat dalam Al-Quran itu terdiri dari beberapa ayat atau banyak ayat. Al-Fatihah ada 7 ayat, Al-Baqarah ada 286 ayat, Al-Imran ada 200 ayat, dan lain seterusnya, gitu kan? Jadi ternyata Al-Quran itu adalah kumpulan dari banyak ayat Al-Quran, dari banyak ayat, gitu kan. Kenapa Al-Quran? Nah, kenapa di sini dikatakan ayat, ya? Ya, karena harapannya ketika seseorang itu membaca Al-Quran, ya, ya, dia harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah ketika seseorang itu banyak membaca Al-Quran tetapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah dengan dirinya, gitu kan. Nah, ayat dalam ayat pernikahan ini, wa min ayatihi, ya. Ayat ini diawali dengan kata ayat. Jadi artinya ketika seseorang itu menikah, ya, haruslah dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika seseorang itu menikah, harus semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin rajin baca Al-Qur'an, dia semakin rajin salat malam, semakin rajin salat tahajud dan lain sebagainya, gitu. Semakin rajin infak dan semakin dia tingkatkan amal saleh. Artinya dia semakin dekat dengan Allah. Nah, ini akan menjadi kunci utama harapan seseorang ketika menikah, yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, ini kunci utama seorang mendapatkan 3 hal tadi, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakinah itu ketenangan dari Allah. Mawadah itu adalah hal kecukupan dalam harta yang berkaitan dengan fisik, ya. Kecukupan harta, ya kan, kecukupan dalam hal fisik, itu kan. Seorang ketika menikah karena fisiknya, gitu kan, karena tampanan, kecantikan, karena harta, ini adalah mawadah, gitu kan. Kecukupan dalam hal rezeki, keberlimpahan dalam hal rezeki. Sakinah, mawadah, warahmah itu adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah turunkan dalam suatu keluarga. Nah, 3 hal tadi jika ingin kita dapatkan dalam pernikahan, kuncinya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika seseorang itu menikah sudah bertahun-tahun, udah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, ya, tidak dekat dengan Allah, berarti
artinya hakikat dalam pernikahan tidak dia dapatkan, dan 3 hal tadi pasti tidak akan dia dapatkan gitu kan. Sakinah mungkin akan hilang gitu kan, mawadah mungkin tetap dia dapatkan, tetapi mungkin rahmat Allah tidak akan diturunkan dalam keluarga tersebut. Nah, jadi kunci utamanya itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal tadi, sakinah, mawadah, dan warahmah, akan Allah turunkan, akan didapatkan oleh orang-orang tersebut. Nah, dekat dengan Allah ini saya bagi menjadi 2 gitu kan. Dekat secara fisik dan dekat secara batin. Secara lahir dekat dan secara batin dekat gitu kan. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, berusaha mendekati dengan Allah dengan amal saleh, rajin baca Al-Quran, rajin sholat sunnah, wajibnya ditingkatkan gitu kan. Kita perbanyak amalan sunnah, sholat malam, sholat hajat, baca Al-Quran, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Itu adalah amalan-amalan kita dekat dengan Allah secara lahir, secara fisik gitu kan. Tetapi itu tidak cukup gitu kan, dekat secara fisik, tetapi kita juga harus dekat secara batin kita, dekat dalam hal hati kita gitu kan, dengan cara kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meningkatkan kesabaran kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya, dengan kita ketika kita beribadah, kita yakin kepada Allah, kita serasa disaksikan, serasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika seseorang itu menikah karena Allah, maka insya Allah 3 hal ya tadi, sakinah, mawadah, warahmah, itu pasti akan dia dapatkan. Caranya adalah dengan dekat dengan Allah. Kita perbanyak baca Al-Quran ya, kita perbanyak, kita dalami Al-Quran gitu kan. Kita juga beribadah kepada Allah secara memperbanyak kuantitasnya, juga memperbanyak kualitas ya. Kualitas kita hati kita perbaiki. Ketika kita sholat, tidak cuma sekedar memperbanyak baca Al-Quran, tidak cuma sekedar memperbanyak sholat, tetapi juga kita rasakan kenikmatan, kita rasakan kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita merasakan kenikmatan iman itu ya, kenikmatan, rasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita benar dekat dengan Allah, ketika kita benar dekat dengan Allah, baik secara lahir kita dekat dengan Allah, secara batin kita dekat dengan Allah, maka insya Allah sakinah, mawadah, dan warahmah pasti akan kita dapatkan ya. Niat karena Allah pasti akan kita dapatkan ya. Jadi diawali dengan niat menikah itu karena Allah. Kita senantiasa memperbaiki diri, dekatkan diri kita dengan Allah, dengan amalan lahir, dengan amalan batin kita, hati kita semakin dekat dengan Allah, maka insya Allah cepat atau lambat Allah akan anugerahkan ya ketenangan dalam rumah tangga gitu kan, mawadah, kecukupan dalam hal rezeki, dalam hal harta gitu kan, dan rahmat Allah turunkan dalam keluarga tersebut. Nah, inilah yang paling penting, rahmat Allah ya. Jadi ketika seseorang menikah bukan karena Allah, karena harta misalkan, harta suatu saat bisa hilang gitu kan. Jadi ketika seseorang itu menikah bukan karena Allah, karena harta misalkan, karena ketampanan, karena kecantikan, suatu saat kecantikan, ketampanan, harta itu bisa hilang gitu kan. Nah, jika seorang itu menikah karena harta tersebut, maka ketenangan tidak akan Allah dapatkan gitu kan. Rahmat akan Allah cabut. Jika rahmat Allah cabut dalam keluarga tersebut, maka ketenangan tidak akan didapatkan ya. Tapi ketika seorang itu menikah karena Allah, maka rahmat Allah akan Allah turunkan ya, ketenangan akan didapatkan ya, dan kecukupan rezeki akan Allah berikan kepada orang tersebut ya. Itulah salah satu ayat pernikahan ya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Mudah-mudahan bisa kita amalkan oleh orang-orang yang sudah menikah gitu kan. Orang-orang yang sudah menikah bertahun-tahun, bertahun bahkan puluhan tahun, yang dia belum merasa dekat dengan Allah selama ini dia menikah, tetapi dia merasa belum dekat dengan Allah, maka perbaiki, mulai dari sekarang perbaiki, ya kan, perbaiki, dekati Allah, maka insya Allah rumah tangga kita akan diperbaiki oleh Allah SWT. Dan bagi orang yang belum menikah, maka ini adalah
sarana kita untuk bisa memperbaiki diri, kunci utama yang bisa kita lakukan gitu kan, agar dapat memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah kan ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada ayat ini, ayat Quran surat Ar-Rum ayat 21 terkait dengan ayat pernikahan, agar kita senantiasa dalam rumah tangga selalu meningkatkan kedekatan dengan Allah, baik dekat secara lahir maupun dekat secara batin, agar tujuan yang diidamkan, tujuan yang diharapkan oleh banyak orang, yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah, bisa didapatkan oleh kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa saya amalkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.